Ustaz. Bagaimana Pak, tadi kan kalau misalnya bersentuhan laki-laki sama perempuan, misalnya cium tangan itu diharamkan ya Pak. Bagaimana misalnya dia seorang guru, kemudian dia itu mengajar anak-anak SMA yang laki-laki, kan itu ada acara namanya menghormati guru dengan cium tangan. Bagaimana ini Pak? Terima kasih. Ya, bagus nih, relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Itulah kenapa para ulama membahas tentang batasan-batasan laki-laki dengan perempuan rapi betul. Hal ini bisa didapat ketika para ulama membahas tentang tafsiran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat yang ke-6 tentang yang membatalkan wudu. Apa bunyi ayat? Ayat itu setengah halaman lebih. Tapi kita ambil poinnya, aulamastumun nisaa, atau kalian para laki-laki bersentuhan dengan wanita, yang dimaksud wanita ajnabiyah atau yang bukan mahramnya, itu membatalkan wudu. Nah, di sini dibahas oleh para ulama makna lamasa yulamisu. Lamasa yulamisu artinya saling bersentuhan. Maka dengan makna ini, karena ada saling bersentuhan, itulah kenapa dalam mazhab Maliki kalau seseorang nggak sengaja kesenggol sama yang lain nggak batal. Kenapa? Karena alasannya ayat itu menunjukkan saling. Yang laki mau nyentuh, yang perempuan juga mau menyentuh. Kalau ini nggak terjadi, saya lagi di bis, tiba-tiba kesenggol, ya ngerem mendadak, maaf mas, kepegang. Maka saya nggak batal kalau saya meyakini mazhab Maliki. Ya, kenapa? Tafsir lama saya nggak bisa begitu. Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i sangat ketat urusan ini. Mau nyenggolnya sengaja atau nggak sengaja, mau dia duluan atau saya duluan, pokoknya batal. Syafi'i itu sangat ketat dalam urusan ini. Kenapa? Kaitannya nanti dengan sholat, macam-macam. Ya. Mazhab Hambali memberikan keringanan ketika yang disentuh atau yang menyentuh salah satunya itu belum akil balik. Ya. Mazhab Hanafi mengatakan kalau ada unsur kesulitan seperti di mana di tanah haram lagi tawaf sentuh sama bukan mau wudu lagi wudu jauh kali itu, maka nggak ada masalah kalau dalam kondisi yang seperti ini. Makanya kalau kita sudah pahami itu pendapat-pendapat para ulama tadi, nah kita menjadi bisa bersikap. Kalau kita sebagai mazhab Asy-Syafi'i misalkan sangat hati-hati, maka lihat anak didik kita, anak murid kita, dengan dia tidak mencium tangan kita, itu pun tidak mengurangi rasa hormat dia kepada kita sekarang. Banyak ungkapan-ungkapan hormat kepada orang yang lebih tua, banyak, gak sekedar cium tangan. Toh ada yang cium tangan tetap tidak hormat, betul nggak? Makanya kalau kita misalkan saya pribadi memang dalam urusan ini saya lebih mengambil mazhab Asy-Syafi'i. Saya dulu pelajari itu fikih perbandingan mazhab, sehingga tidak boleh kita fanatik terhadap satu. Boleh saya backgroundnya aslinya mazhab Asy-Syafi'i, tapi setelah melihat dalil-dalil yang lain, pendapat-pendapat ulama lain yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada bagian-bagian di mana saya tidak sepakat dengan urusan ini dalam masalah Syafi'i. Syafi'i itu ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nah, untuk urusan tadi itu bersentuhan tangan, saya masih komitmen banget dengan mazhab Syafi'i. Kenapa? Ini yang paling berhati-hati. Kenapa tadi kaitannya dengan sholat? Gimana coba kalau kita sedang sholat nggak sadar kita sudah batal karena tadi sudah pegang yang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan jelas, maksudnya sengaja nggak sengaja, ya mau yang dia duluan atau kita yang mulai, pokoknya batal. Ya, maka kalau kita mengambil pendapat ini, lihat anak didik kita. Kalau masih usia SD, belum akil balik dirasa, tidak ada masalah. Kalau sudah akil balik, silahkan untuk jaga-jaga begini. Kalau mau mengambil mazhab Maliki yang agak lebih bijak, artinya melihat kondisi seperti sekarang. Kalau anak itu sudah dewasa, artinya sudah akil balik, tapi dirasa tidak ada unsur nafsu, kita bisa nilai. Apalagi ibu yang jadi guru tahu,
anak ini nih memang badannya bongsor, tapi dia masih kecil, gaya-gayanya pun masih kecil, tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau saya pribadi urusan ini lebih cenderung kepada mazhab Asy-Syafi'i, sangat hati-hati. Kalau ibu mau ikut silakan, berarti konsekuensinya itu tadi sama anak didiknya yang dirasa sudah SMP, sudah SMA, jangan ragu begini, ya, untuk tidak bersentuhan. Dan itu insya Allah dia lebih memuliakan wanita. Ibarat tuh wanita